Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Hasanah, NIM 4219144. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 11, yaitu am, has, amr, dan nahi. Pengertian am menurut bahasa artinya merata atau yang umum. Sedangkan menurut istilah, am adalah lafadz yang menunjukkan satu makna yang mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Jadi, lafadz am ini dapat diartikan bersifat umum seperti kata al-insan atau manusia. Maka di dalam kata al-insan termasuk semua manusia yang ada di dunia ini, baik manusia kecil maupun besar, merdeka maupun golongan Buddha. Yang selanjutnya lafadz am. Lafadz am itu antara lain lafadz umum yang tidak mungkin ditaksiskan seperti dalam firman Allah yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Surat Hud ayat 6. Yang kedua, lafadz umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya seperti dalam firman Allah, artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 97. Yang ketiga, lafadz umum yang khusus seperti lafadz umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan ditaksis seperti dalam firman Allah, artinya wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan menunggu tidak 3 kali kurung. Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang selanjutnya bentuk-bentuk lafadz am. Lafadz kullu, lafadz jami atau seluruh atau segala, kata benda tunggal atau lafadz mufrad yang makrifahkan, kata jama atau plural, isim mausul atau kata sambung, isim isyarat, isim nakirah. Yang selanjutnya pengertian khas. Kita akan membahas khas. Khas merupakan lawan kata dari am, yakni lafadz yang diungkapkan menunjukkan satuan maknawi tertentu. Kata khas berasal dari kata khassasa yang berarti mengkhususkan dan menentukan. Khas berarti sesuatu yang khusus dan tertutup peruntukannya. Dalam bahasa Indonesia, kata ini telah masuk dalam bahasa yang diserap, misal khas Jawa, khas Bali, dan lain sebagainya. Demikian pula kata khusus. Yang selanjutnya lafadz khas dan bentuknya. Berbentuk mutlak, yaitu lafadz khas tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya hukum, zakat fitrah adalah satu sok. Yang kedua berbentuk khas muqayyad, lafadz khas yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya masalah bersuci. Yang ketiga berbentuk amr, yaitu kata yang mengandung arti amar atau berbentuk khobar dan hukumnya wajib. Contohnya wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan diri menunggu 3 kali kurung. Yang keempat berbentuk nahi, yaitu mengandung arti larangan dan hukumnya haram. Yang selanjutnya kita akan mengenai pembahasan pandangan ulama mengenai dadalah am dan khas. Dadalah am menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menunjukkan lafadz umum terhadap setiap afrodnya secara khusus adalah zani karena adanya kemungkinan untuk ditaksis meskipun belum jelas taksisnya karena begitu banyak terjadi taksis dalam lafadz umum. Yang kedua, menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa lafadz umum menunjukkan berlakunya hukum dalam semua afradnya secara meyakinkan, sebagaimana juga lafadz khusus menunjukkan hukum secara kati pada apa yang ditujunya. Yang ketiga, menurut Abdul Wahab
kholaf. Dalam menanggapi dua pendapat yang berbeda tersebut, mengatakan bahwa dua pendapat tersebut tidaklah berbeda pada dasarnya dari segi praktiknya. Artinya, perbedaan tersebut tidak mempunyai pengaruh secara praktis karena keduanya tidak berbeda dalam hal penanganannya. Bahwa bila kita menemukan lafadz am, maka wajib beramal menurut keumumannya sampai menemukan dalil yang mentaksisnya, dan bahwa lafadz itu mempunyai kemungkinan untuk ditaksis dengan dalil. Yang kedua adalah khas. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang khas mengtaksis yang am karena tersedianya persyaratannya untuk taksis. Bila keduanya tidak bersamaannya waktunya, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bila lafadz am terkemukakan datangnya, maka lafadz am itu mentaksis lafadz khas. Yang kedua, bila lafadz khas yang kemudian datangnya, maka lafadz itu menaksis lafadz am dalam sebagian afrodnya. Yang kedua, menurut jumhur ulama tidak menggambarkan adanya perbenturan antara dalil dengan dalil khususnya, karena keduanya bila datangnya dalam waktu bersamaan, maka yang khas memberikan penjelasan terhadap yang am, karena yang umum itu adalah dalam bentuk lahir yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan, di samping untuk diamalkan menurut keumumannya hingga diketahui adanya dalil khas. Yang selanjutnya, pengertian amr. Amr secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu suruhan, perintah, perbuatan, sedangkan secara istilah tuntutan perbuatan dari atasan kepada bawahan yang di dalamnya terdapat kaidah istinbat hukum. Jadi amar adalah sesuatu lafal yang digunakan oleh orang yang tinggi kedudukannya kepada orang yang rendah ke derajatnya agar melakukan suatu perbuatan. Begitu juga perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang selanjutnya, bentuk lafadz amr. Yang pertama, fi'il amr. Contohnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Yang ketiga, fi'il mudhari yang didahului huruf lam amr. Yang keempat, isim masdar atau pengganti fi'il. Misalnya kata ihsanan, perbuatan kebaikan. Yang kelima, selanjutnya pengertian nahyi. Kelima, nahyi menurut bahasa berarti mencegah atau melarang. Sedangkan secara istilah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan orang yang lebih tinggi tingkatannya kepada orang yang rendah tingkatannya. Jumhur ulama sepakat bahwa pada asalnya nahyi menghasilkan hukum haram karena semua bentuk larangan dapat dikatakan dengan mendatangkan kerusakan, seperti larangan merusak alam, larangan berzina, larangan riba, dan sebagainya. Kemudian bentuk nahyi yaitu satu, fi'il mudhari yang didahului la nahiyah atau lam nahyi atau jangan, artinya la tusidu il ardi, janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Surat Al-Baqarah ayat 11. Yang selanjutnya, lafadz-lafadz lain yang memberikan pengertian haram atau perintah meninggalkan perbuatan. Kemudian artinya dan dilarang berbuat keji dan mungkar. Surat An-Nahl ayat 90. Hakikat bentuk amr dan nahyi. Hakikat amr
pertama amar menunjukkan kepada wajib. Yang kedua, amar yang menunjukkan kepada sunat. Yang ketiga, amar yang menunjukkan kepada berulang-ulang, untuk berulang-ulang. Yang keempat, amar tidak menunjukkan untuk bersegera. Yang kelima, amar menunjukkan wasilah-wasilahnya. Yang keenam, amar yang menunjukkan pada larangan dan amar menurut masanya. Yang selanjutnya, hakikat nahyi. Yang pertama, nahyi menunjukkan kepada haram. Kedua, nahyi menunjukkan larangan sesuatu atau sesuatu suruhan bagi bawahannya, yang artinya dilarang dari sesuatu disuruh dengan lawannya. Yang ketiga, nahyi menunjukkan larangan yang mutlak. Yang keempat, nahyi menunjukkan larangan dalam beribadah. Yang kelima, nahyi menunjukkan larangan dengan muamalah. Sekian penyampaian presentasi dari saya tentang bab 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.